Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Musli Barudumi dengan NIM B100240495 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan 3 tahun terakhir PT Mitra Energi Persada Tbk yang bergerak pada bidang energi. Pertama ada rasio likuiditas. A. Current ratio atau rasio lancar. Dengan rumus, rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Tahun 2022, aset lancarnya 82.944, liabilitas jangka pendeknya 78.151. Kemudian tahun 2023, aset lancar 89.652, liabilitas jangka pendek 62.933. 2024, aset lancar 92.613, liabilitas jangka pendek 75.377. Dengan perhitungan tahun 2022, 82.944 dibagi dengan 75.121 dengan hasil 1,06. Kemudian tahun 2023 didapat rasio lancar 89.652 dibagi dengan 62.933. Kemudian tahun 2024 didapat aset lancar 92.613 dibagi dengan liabilitas jangka pendek 75.377 dihasilkan 1,23. Kemudian ada beberapa poin yang didapat setelah perhitungan, yaitu current rasio perusahaan selalu berada di atas 1, berarti secara umum perusahaan masih likuid. Kemudian terdapat tren penurunan yang konsisten dari 1,42 menjadi 1,23 dan 1,06. Tren ini menunjukkan bahwa kemampuan likuiditas jangka pendek semakin melemah, sehingga perusahaan perlu adanya yang pertama meningkatkan efisiensi penggunaan aset lancar, kemudian memperkuat manajemen kas dan piutang. Kemudian B, ada quick ratio atau rasio cepat. Dengan rumus quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2022, total aset lancar yaitu 214.580 juta dengan persediaan 69 miliar, liabilitas jangka pendeknya 161.261 juta. Kemudian tahun 2023, total aset lancar 162.800 juta, persediaannya 54.500 juta, liabilitas jangka pendeknya 96.121 juta. Kemudian 2024 total aset lancarnya yaitu 125.300 juta, kemudian persediaannya 56.800 juta, kemudian liabilitas jangka pendeknya 96.500 juta. Dan kemudian dimasukkan ke dalam rumus quick ratio tahun 2022, total aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2022 didapat 0,90. Tahun 2023 dengan total aset yang didapat dikurangi dengan persediaan kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendek sesuai data di atas didapat hasil 1,12. Kemudian tahun 2024 didapat hasil 1,34. Tahun 2022 quick ratio masih di bawah 1. Itu menunjukkan aset sangat likuid, belum sepenuhnya mampu menutup kewajiban jangka pendek tanpa menjual persediaan, likuiditas tergolong cukup ketat. Kemudian pada tahun 2023, quick ratio sudah di atas 1, menandakan perusahaan mulai mampu melunasi kewajiban jangka pendek hanya dengan kas dan piutang. Likuiditas mengalami perbaikan. Kemudian tahun 2024 dengan hasil 1,34, quick ratio semakin kuat, menunjukkan kondisi likuiditas yang sehat dan risiko masalah kas jangka pendek relatif rendah. Komponen arus kas dan aktivitas operasi. Dari data yang kita dapat pada annual report tahun 2005 tidak ada arus kas operasi dikarenakan laporan arus kas hanya ditampilkan untuk 2 periode, tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Dan tahun 2023 arus kas didapat 25 miliar 171.223.117 ya. Kemudian tahun 2004 18 miliar 206 juta 180.340 rupiah. Dari atas diambil dari laporan keuangan PT Mitra Energi Persada Tbk 3 tahun terakhir. Kemudian dari analisis perhitungan arus kas tahun 2023, arus kas operasi bernilai positif dan relatif tinggi, menunjukkan aktivitas operasional perusahaan mampu menghasilkan kas yang kuat. Tahun 2024, arus kas operasi tetap positif meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan kas
menunjukkan operasi perusahaan masih sehat, namun terjadi penurunan kemampuan menghasilkan kas. Pada tahun 2002 tidak ada dianalisis karena data arus kas operasi tidak tersedia dalam laporan keuangan yang digunakan. Kemudian A. Arus kas dan investasi. Sama seperti tadi, tahun 2002 tidak ada karena laporan arus kas hanya dilakukan untuk 2 periode tahun yang berjalan dan tahun sebelumnya. Dan tahun 2003 arus kas investasinya sebesar 95 miliar 325 juta 5.474 rupiah. Kemudian tahun 2004 arus kas investasinya sebesar 6 miliar 199 juta 67.099 rupiah. Nah, tahun 2003 arus kas investasi bernilai negatif sangat besar, menunjukkan perusahaan melakukan investasi agresif, terutama untuk pembelian aset tetap dan pengembangan proyek. Kemudian tahun 2004 arus kas investasi masih negatif, namun menurun drastis, menandakan investasi bersifat lanjutan atau pemeliharaan aset, bukan ekspansi besar. Kemudian kesimpulannya bahwa PT Mitra Energi Persada Tbk bersikap agresif dalam berinvestasi pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 perusahaan cenderung menahan ekspansi dan fokus pada konsolidasi aset. Kemudian B. Arus pendanaan. Tahun 2002 juga tidak ada, jadi 2003 arus kas investasi sebesar 57 miliar 694 juta 68.065 rupiah. Kemudian tahun 2024 14 miliar 81 juta 659.866 rupiah. Tahun 2003 arus kas pendanaan bernilai positif, menunjukkan perusahaan menambah pendanaan terutama dari hutang untuk mendukung kebutuhan investasi dan ekspansi usaha. Kemudian tahun 2024 arus kas pendanaan bernilai negatif, yang menandakan perusahaan lebih banyak melakukan pelunasan kewajiban dibandingkan penambahan utang baru. Kesimpulannya didapat, perusahaan bersikap agresif dalam pendanaan pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 beralih ke strategi konservatif dengan fokus pada pelunasan utang dan penguatan struktur keuangan. Kemudian selanjutnya, kondisi likuiditas perusahaan. Secara keseluruhan, kualitas keuangan PT Mitra Energi Persada Tbk tergolong cukup baik dan membaik. Hal ini tercermin dari rasio likuiditas atau current ratio dan quick ratio yang meningkat dan berada di atas standar aman. Kemudian arus kas operasi yang tetap positif menandakan kegiatan usaha mampu menghasilkan kas. Kemudian pola investasi dan pendanaan yang terkontrol, di mana setelah ekspansi besar pada tahun 2023, perusahaan melakukan konsolidasi pada tahun 2024. Ini menunjukkan perusahaan tidak hanya tumbuh, tetapi juga mengelola keuangan secara hati-hati. Kemudian, apakah ada tanda-tanda masalah kas? Berdasarkan data yang dianalisis, tidak terdapat tanda-tanda masalah kas yang serius. Perusahaan tidak mengalami arus kas operasi negatif, kemudian mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset likuid, kemudian tidak bergantung pada utang jangka pendek untuk menutup operasional. Namun, penurunan saldo kas akhir menunjukkan bahwa perusahaan perlu tetap mewaspadai agar likuiditas tidak tertekan apabila terjadi kebutuhan kas yang mendadak. Kemudian poin ketiga, saran sederhana untuk perbaikan manajemen kas. Yang pertama itu menjaga saldo kas minimum operasional sebagai buffer likuiditas. Kemudian kedua, mempercepat perputaran piutang usaha agar arus kas masuk lebih stabil. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan belanja investasi dengan kemampuan kas operasi agar tidak menekan likuiditas. Terima kasih. Bila ada pertanyaan atau beberapa yang kebingungan bisa langsung bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.